Tidak hanya karakternya saja, tapi juga punya keterampilan, kesiapsiagaan gitu. Dan kesiapsiagaan di dalam bencana itu termasuk ke dalam kecakapan hidup, ya, life skill gitu. Pagi itu, latihan mitigasi tidak dilakukan di dalam ruang kelas beton yang biasa. Sekolah memboyong para siswa ke alam terbuka, tepatnya di tengah rimbunnya hutan pinus Cikole, Lembang. Di bawah naungan pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, menciptakan atmosfer simulasi yang menantang dan nyata. Kesiapsiagaan para siswa di Lembang ini menjadi bukti nyata keberhasilan program mitigasi. Pelatihan luar ruangan di Cikole ini mengasah naluri bertahan hidup melalui simulasi real dan pembentukan tim siaga bencana di medan alam yang sebenarnya. Anak-anak muda ini dibekali pemahaman mendalam tentang jalur evakuasi alam, prosedur penyelamatan diri, hingga dukungan psikososial, mengingat hampir sebagian besar daerah mereka tinggal termasuk ke dalam rawan bencana. Untuk simulasi tadi kami mulai dari safety briefing dulu. Kami mengenalkan kita ada di mana, potensi bencananya apa, terus harus kemana. Kemudian ada simulasi terkait situasi tanggap daruratnya gimana. Kita mulai dari bagaimana cara berlindung, cara bergeraknya seperti apa, kemudian lanjut tahap evakuasi. Kita arahkan peserta simulasi ke wilayah yang lebih aman, titik kumpul. Kemudian ada triase juga dari pihak wali dan peserta lain. Kemudian dilanjut dengan rujukan ke rumah sakit terdekat. Nah, itu adalah ideal dari tahap simulasi aman bencana. Aku ingin sekali gitu untuk menyampaikan ke orang-orang yang ada di Rongga itu, karena di Rongga juga rawan bencana, dimulai dari longsor dan juga gempa. Gitu. Oke, anak-anak tetap tenang ya, kita sudah berada di titik yang aman. Kalau ada yang... Apa yang dibangun di Lembang kini menjadi oase harapan dalam mitigasi bencana. Mereka membuktikan bahwa ancaman alam bukanlah sebuah halangan untuk tetap produktif menuntut ilmu. Di tengah keindahan alam Lembang yang memukau, para siswa telah menjelma menjadi generasi penerus yang tangguh dan siaga, siap menjaga diri, sekolah, dan bumi mereka dari ancaman kapanpun ia datang. Saudara, olahraga catur di Jawa Barat berpeluang memasuki babak baru. Pengurus Provinsi Percasi Jawa Barat menyiapkan sejumlah program terobosan, mulai dari mendorong catur menjadi muatan lokal di sekolah hingga menyediakan beasiswa bagi atlet berprestasi. Upaya memasyarakatkan olahraga catur sejak usia dini menjadi salah satu program prioritas yang akan dijalankan pengurus Provinsi Percasi Jawa Barat dalam periode kepengurusan mendatang. Program tersebut mencakup pengenalan catur secara lebih luas di lingkungan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan Percasi Jabar berencana mendorong olahraga catur masuk ke dalam program muatan lokal di sekolah sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter dan peningkatan kemampuan berpikir siswa. Selain itu, Percasi Jawa Barat juga menyiapkan program beasiswa bagi atlet catur berprestasi melalui jaringan pendidikan bakti kencana yang tersebar di berbagai daerah. Selain fokus pada pembinaan usia dini, Percasi Jawa Barat juga berencana menggelar turnamen secara rutin untuk memperluas kompetisi dan meningkatkan kualitas atlet. Program tersebut akan diperkuat dengan pembenahan tata kelola organisasi serta revitalisasi sekretariat sebagai pusat aktivitas pembinaan dan administrasi organisasi. Jadi monolognya
lucu lah, karena pengurusnya prestasi, biasanya kesenian, budaya, kita prestasi dengan catur. Diharapkan dengan bermain catur, tingkat inteligensinya, baik otak kiri maupun otak kanan akan sinergis dan berkembang. Mulyana sendiri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengprov Percasi Jabar yang baru pada pelaksanaan Musor Proflub Percasi Jawa Barat hari Minggu di Kota Bandung. Ketua Pelaksana Musproflub, Diki Irfan Firmansyah menyebut proses pemilihan berjalan sesuai aturan organisasi dan mendapat dukungan mayoritas pengurus cabang. Dengan dukungan kuat dari daerah serta sejumlah program inovatif yang telah disiapkan, Percasi Jawa Barat berharap mampu meningkatkan prestasi atlet sekaligus memperluas popularitas olahraga catur di tengah masyarakat. Dari Kota Bandung, Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Upaya memperkuat sinergi dan kebersamaan antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bandung terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan olahraga bersama yang digelar di Lanur Sulaiman, Kabupaten Bandung pada Selasa pagi. Kegiatan olahraga bersama Forkopimda Kabupaten Bandung di Lanur Sulaiman berlangsung meriah dan penuh suasana kebersamaan. Setibanya di lokasi, para peserta mendapat sambutan istimewa melalui atraksi Flying Pass para motor yang melintas di udara sambil membawa spanduk bertuliskan Selamat Datang di Lanur Sulaiman. Setelah penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama dan jalan santai yang diikuti unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Para peserta juga mendapatkan paparan mengenai profil, tugas, dan peran strategis Lanur Sulaiman. Suasana keakraban semakin terasa saat seluruh peserta mengikuti nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Norwegia dan Senegal sebelum rangkaian kegiatan ditutup dengan olahraga panahan dan golf. Tujuannya salah satunya yang pertama yang paling utama adalah menjaga silaturahmi, kita kekompakan terutama di Forkopimda Kabupaten Bandung. Kemudian juga kita menjaga kesehatan sehingga kita bisa tetap fit, kita bisa bekerja dengan baik. Kemudian dengan silaturahmi, insya Allah koordinasi dalam bekerja, dalam kegiatan kedinasan maupun ini bisa terjalin sinergi, guyup, dan bisa berkoordinasi dengan lebih baik. Hal senada juga disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, yang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai sarana memperkuat kolaborasi dan kebersamaan antar unsur Forkopimda. Ini tujuannya adalah dalam rangka mempererat silaturahmi secara non formal, dalam artian ngobrol, ya, membaca situasi dan kondisi. Kalau di formal mah kan kita sering, ya. Tapi kalau non formal itu lebih kepada implementatif bagaimana untuk menyikapi persoalan-persoalan. Terutama kita sepakat Forkopimda mendukung programnya Pak Presiden, ya, yang tentu ini merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan di tiap-tiap wilayah atau daerah, ya, terutama di Kabupaten Bandung. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan olahraga panahan dan golf yang diikuti para peserta dalam suasana santai namun tetap penuh semangat dan kebersamaan. Melalui olahraga bersama ini diharapkan sinergitas antara Forkopimda Kabupaten Bandung dan Lanur Sulaiman semakin solid dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Bandung, Doni, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, meski mengalami stagnan prestasi, Akuatik Kota Bandung tetap optimis pada saat Porprov 15 Jabar nanti. Perenang Kota Bandung akan memprogres mencapai waktu terbaiknya. Hasil evaluasi dari berbagai kejuaraan agenda Jabar maupun nasional, atlet Kota Bandung khususnya di cabang renang mengalami stagnan prestasi. Banyaknya event yang tidak memiliki program yang sama berpengaruh pada stagnannya prestasi mereka. Kondisi yang sama juga dirasakan daerah lainnya. Hal inilah yang juga membuat Ketua Umum Akuatik Kota Bandung, Aam Nurjaman, tetap optimis pada Porprov nanti bahwa perenang binaan siap mencatat progres waktu terbaiknya untuk menggapai hasil yang diinginkan, termasuk durasi persiapan yang dimanfaatkan secara maksimal dan konsisten.
Bagian lainnya, Aam berharap agar Pengda Akuatik Jabar tidak hanya memperhatikan pembinaan dan fokus pada kelas utama, melainkan juga pada lapis kedua dan ketiga, sehingga prestasi Akuatik Jabar terus berkesinambungan. Alhamdulillah dari beberapa hasil kejuaraan, walaupun tidak terlalu memuaskan, tapi saya tetap optimis dengan prestasi nanti di Poprov. Karena bukan hanya atlet Kota Bandung yang mengalami stagnan ataupun karena banyaknya kejuaraan, padahal kita tidak memiliki satu program yang sama, yaitu program Kota Bandung, tapi kita dipercayakan pada klub masing-masing. Mereka lebih fokus kepada misalkan ada yang di Kejurnas, di Kejurbar, ada yang di OWS, itu macam-macam. Jadi pada saat kejuaraan yang sama, performa atlet itu tidak nampak di situ gitu. Tapi insya Allah secara data untuk sekarang ini anak-anak terus progres untuk mencapai waktu terbaiknya di Poprov nanti. Sementara sebagai wujud gagasan semua dari misi dari kita untuk kita oleh kita, Akuatik Kota Bandung 27 Juni akan menggelar event renang khusus tingkat pemula. Event yang akan diperlombakan mulai kategori TK, SD, dan SMP bertujuan membuat pondasi kuat dari piramida pembinaan prestasi akuatik Kota Bandung. Dari Bandung, Komar dan Ade, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sesaat lagi kita beralih menuju segmen Piala Dunia 2026. Dan saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung. Ya, inilah situasi arus lalu lintas terkini di 4 titik yang kami pantau di Kota Bandung. Pemirsa, ada di titik alun-alun Asia Afrika, kemudian juga Setiabudi Geger Kalong, perempatan Kordon, dan Jalan Dr. Junjunan BTC. Kita terlebih dahulu ke titik pertama di alun-alun Asia Afrika. Ya, seperti ini arus lalu lintas di Asia Afrika terlihat volume kendaraan cukup tinggi, namun dapat dipastikan masih dalam keadaan ramai lancar, dan volume untuk kendaraan roda 4 begitu mendominasi ya. Kita geser ke Setiabudi Geger Kalong, di mana volume kendaraan juga di wilayah ini terbilang cukup tinggi, dan arus lalu lintas yang melewati jalur ini lebih padat jika dibandingkan di Asia Afrika. Kemudian di perempatan Kordon, ya, ini dia situasi yang terlihat lebih lengang di kawasan Kordon ini. Nampak puluhan kendaraan melewati rute ini, dan kendaraan dengan roda 2 lebih mendominasi. Kita terakhir pantau di Jalan Dr. Junjunan BTC. Nah, di wilayah ini tampak volume kendaraan mengalami kenaikan yang cukup tinggi di sore hari, namun bisa dipastikan masih ramai lancar. Untuk itu kami himbau Anda untuk selalu berwaspada dan berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi aturan berlalu lintas. Dan berikut perakiran cuaca pemirsa yang kami terima dari BMKG. Saudara, informasi terkait perkiraan cuaca tadi menutup jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.